Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saat ini saya sudah berada di Jakarta Convention Center, di mana pada malam hari ini akan digelar pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2015 atau yang sebelumnya juga dikenal dengan Bankers Dinner. Pada malam hari ini Bank Indonesia dan pemerintah akan duduk bersama dan menyampaikan pandangan mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Juga nanti kita akan saksikan bersama-sama paparan yang disampaikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Agus Dewi Martowardoyo terkait dengan proyeksi atau outlook perekonomian Indonesia di tahun 2016. Rencananya acara malam ini juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, jajaran kementerian, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dan berbagai pimpinan perbankan lainnya. Sesaat lagi akan kita saksikan pertemuan tahunan Bank Indonesia dengan tema Sinergi untuk Percepatan Transformasi. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi oleh paduan suara pegawai Bank Indonesia. Indonesian National Anthem. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated. Wakil Presiden Republik Indonesia dan hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama paparan sambutan akhir tahun Gubernur Bank Indonesia dengan tema Sinergi untuk Percepatan Transformasi. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Yusuf Kala. Yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Kerja Republik Indonesia, Bapak Kapolri. Yang kami hormati ketua-ketua fraksi DPR RI, ketua, wakil ketua, anggota Komisi 11 DPR RI, yang kami hormati Bapak Ibu Gubernur, Kepala Daerah dari seluruh Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, serta anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, LPS, dan KPK, para pendahulu kami sebagai Gubernur Bank Indonesia, para pimpinan perbankan, korporasi, media nasional, serta Bapak Ibu undangan sekalian yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita panjatkan
karena pada hari ini kita berkesempatan untuk bertemu bersama. Pertama-tama kami ingin menghaturkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2015. Dan dengan segala kerendahan hati kami juga ingin menyampaikan selamat datang kepada seluruh tamu undangan sekalian. Kehadiran Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu dari berbagai pemangku kepentingan menunjukkan komitmen kita untuk bersinergi dan memperjuangkan tujuan bersama, yaitu sebuah perekonomian Indonesia yang semakin kuat, semakin mandiri, dan mensejahterakan. Transformasi sangat diperlukan untuk membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Dari negara yang berorientasi konsumsi menjadi negara produksi. Dari negara yang suka import menjadi negara yang suka ekspor. Dari negara penghasil sumber daya alam mentah menjadi negara pengolah yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Dengan latar belakang tersebut, perkenankan kami pada malam hari ini menyampaikan beberapa pemikiran dengan tema sinergi untuk percepatan transformasi. Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui, saat ini kita menghadapi perekonomian global yang masih lemah dan diliputi ketidakpastian. Kondisi ini tidak terlepas dari dampak krisis keuangan global yang sudah terjadi 7 tahun yang silam. Krisis keuangan global dimulai di akhir tahun 2008, dipicu oleh jatuhnya Lehman Brothers, yang menyebabkan perekonomian Amerika mengalami kontraksi yang cukup dalam, minus 4,1%, dan pengangguran meningkat menjadi 10%. Krisis keuangan global berlanjut ke Yunani, yang ditandai dengan melonjaknya utang hingga 175% terhadap produk domestik bruto, diikuti dengan kontraksi perekonomian hingga minus 3,9% pada tahun 2013. Krisis menyebar ke seluruh daratan Eropa, mengakibatkan beberapa negara Eropa menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat dan utang yang sangat tinggi. Tahun ini, ekonomi negara-negara berkembang yang sebelumnya menjadi mesin pertumbuhan global mengalami tekanan yang berat. Perekonomian Tiongkok yang dalam 1 dekade terakhir tumbuh rata-rata 10%, saat ini tengah mengalami perlambatan struktural, sehingga melambat signifikan di bawah 7%. Negara Rusia dan negara Brasil bahkan tengah memasuki resesi ekonomi. Dampak dari melemahnya ekonomi Tiongkok adalah terus merosotnya harga komoditas yang sejak tahun 2011 telah turun minus 35%. Jatuhnya harga komoditas pada gilirannya memukul balik kinerja ekonomi negara berkembang, terutama penghasil sumber daya alam seperti Indonesia. Tekanan terhadap negara berkembang semakin kuat karena dihadapkan dengan dolar Amerika yang terus menguat terhadap seluruh mata uang dunia. Ini dipicu oleh antisipasi pasar terhadap rencana kenaikan suku bunga di Amerika setelah dalam 7 tahun terakhir dapat dikatakan mendekati 0%. Di tengah melambatnya ekonomi negara berkembang, rencana kenaikan suku bunga di Amerika mengakibatkan arus modal global ke negara berkembang menurun drastis. Sejak awal tahun 2015, sebanyak 97 miliar dolar dana global keluar dari negara berkembang, sehingga menekan seluruh mata uang, termasuk rupiah. Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian yang berbahagia, menyikapi tekanan global tersebut, Bank Indonesia memandang perekonomian nasional harus dijaga kestabilannya. Tanpa stabilitas, perekonomian kita tidak akan dapat tumbuh secara berkesinambungan. Oleh karena itu, setelah melalui koordinasi dan pembahasan dengan berbagai pemangku kepentingan, dengan penuh keyakinan, kami menempuh beberapa langkah kebijakan
di bidang moneter, di bidang makroprudensial, dan di bidang sistem pembayaran. Kita menyambut baik sejumlah langkah reformasi yang ditempuh oleh pemerintah, termasuk reformasi subsidi BBM, pelayanan investasi terpadu satu pintu, percepatan berbagai proyek infrastruktur, dan berbagai paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi pada beberapa bulan terakhir. Tidak berlebihan apabila kita dapat mengatakan sinergi kebijakan pemerintah dengan Bank Indonesia telah berkontribusi pada terjaganya kestabilan ekonomi nasional. Ini tercermin dari pelemahan nilai tukar rupiah yang masih terkendali, sehingga tekanan berlebihan kepada keseluruhan sektor ekonomi dapat kita hindari. Sebagaimana kita lihat di grafik, tingkat depresiasi rupiah sampai akhir Oktober 2015 itu sebesar minus 9,5%. Masih lebih rendah dibandingkan mata uang negara berkembang besar lainnya, seperti Brasil minus 31%, seperti Turki minus 20%, seperti Malaysia minus 18%, dan Afrika Selatan minus 16%. Seiring dengan merosotnya harga komoditas, pada tahun 2015 kinerja ekspor Indonesia terus melemah, sehingga berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2015. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan mencapai 4,8% year on year. Terjaganya kestabilan ekonomi yang disertai meningkatnya belanja pemerintah pada semester 2 2015 dan menurunnya defisit transaksi berjalan dapat mencegah perekonomian melambat lebih jauh. Apabila kita bandingkan dengan negara berkembang besar lainnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih stabil dan jauh lebih baik dibandingkan Rusia. Rusia itu terkontraksi minus 4,3% dan Brasil terkontraksi minus 2,6%. Bapak Ibu yang kami hormati, perihal inflasi, setelah di awal 2015 meningkat cukup tinggi sebagai dampak kenaikan harga BBM di akhir tahun 2014, tingkat inflasi terus menurun dan pada akhir tahun 2015 diperkirakan akan berada di bawah 4%. Namun kebijakan pengendalian inflasi ini perlu terus kita perkuat agar setara dengan tingkat inflasi negara-negara di regional yang pada saat ini berada di bawah 3%. Kita melihat Thailand, Malaysia, Vietnam itu sudah di bawah 3%. Indonesia masih 8%, sekarang kita akan mengarah ke di bawah 4%. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, melihat dalam dan luasnya kompleksitas permasalahan saat ini, pertumbuhan global tahun 2016 masih berisiko lebih rendah dari proyeksi 3,5%. Sumber risiko perekonomian global adalah terus melambatnya ekonomi Tiongkok, terus menurunnya harga komoditas, antisipasi kenaikan suku bunga di Amerika, dan ancaman keluarnya modal dari negara berkembang. Masih tingginya ketidakpastian global ini memang dapat mengganggu upaya kita dalam mendorong perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat. Semakin beratnya tantangan global ke depan menuntut kerja keras kita untuk segera memperkuat struktur perekonomian. Kita perlu mengambil langkah-langkah perbaikan di dua sektor. Satu, di sektor real, dan dua, sektor keuangan. Di sektor real, kita saat ini di tengah menghadapi proses deindustrialisasi. Pangsa industri pengolahan terhadap PDB terus turun dari 29% pada tahun 2001 menjadi 23,7% pada tahun 2014. Dalam mata rantai pasok industri pengolahan kita, titik terlemah daripada processing kita berada di industri hulu. Ketiadaan industri-industri seperti logam dasar, kimia dasar, dan penghilangan minyak bumi yang dapat memasok industri antara dan industri hilir
menyebabkan hampir sebagian besar bahan baku harus kita impor. Ini menyebabkan industri hilir kita menjadi rentan terhadap depresiasi kurs. Di sektor real, kita juga perlu membenahi komposisi ekspor kita agar tidak tergantung pada ekspor sumber daya alam mentah bernilai tambah rendah. Di sektor keuangan, kita perlu segera merumuskan strategi untuk memperluas pembiayaan jangka panjang. Hal ini perlu dilakukan agar sumber pembiayaan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kredit perbankan, tetapi juga tersebar pada industri pasar modal seperti obligasi korporasi dan saham. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami muliakan, segenap tantangan pada perekonomian nasional tersebut memerlukan strategi untuk mencapai satu tujuan transformasi, yaitu mencapai perekonomian nasional yang bertumbuh kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif. Dalam pandangan kami, pencapaian satu tujuan transformasi tersebut akan tergantung pada kemampuan kita untuk mencapai dua sasaran antara yang ditopang oleh 3 prinsip kebijakan ekonomi serta 4 prioritas kebijakan. 2 sasaran antara tersebut adalah 1. Peningkatan produktivitas, dan yang kedua, perluasan partisipasi ekonomi masyarakat dalam pembangunan. Dengan akan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN akhir tahun ini, terdapat urgensi untuk peningkatan produktivitas, termasuk produktivitas tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih berada di bawah Malaysia, Thailand, dan Filipina. Sementara itu, upaya meningkatkan level partisipasi ekonomi masyarakat memiliki 2 makna penting. Makna pertama berkaitan dengan kebijakan untuk meningkatkan peran jangan tergantung pada pemerintah saja, tapi tingkatkan peran swasta dan UMKM dalam perekonomian. Makna kedua berkaitan dengan bagaimana hasil kebijakan tersebut dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, upaya mencapai kedua sasaran tersebut menurut hemat kami perlu ditopang oleh 3 prinsip kebijakan ekonomi. Pertama, kebijakan perlu berkesinambungan, yaitu kebijakan yang dirumuskan tidak boleh berorientasi jangka pendek, namun perlu diarahkan untuk kegiatan ekonomi yang berkesinambungan. Kedua, kebijakan itu perlu konsisten, yaitu kebijakan yang konsisten antar waktu, di mana kebijakan jangka pendek harus selaras dengan visi jangka panjangnya. Kebijakan juga harus konsisten antar sektor ekonomi. Dan kebijakan harus konsisten antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah. Termasuk kebijakan harus konsisten antar daerah. Aspek konsistensi kebijakan ini sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan memberikan kepastian pada peningkatan investasi. Ketiga, kebijakan itu harus bersinergi. Kebijakan tidak bisa berdiri sendiri, namun perlu dikoordinasikan dan diselaraskan antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, di tingkat daerah, maupun antara pusat dengan daerah. Meski dibekali oleh 3 prinsip kebijakan tersebut, dalam implementasinya kita tetap dihadapkan pada pertanyaan, kebijakan mana yang harus menjadi prioritas? Kami melihat ada 4 prioritas kebijakan yang sangat mendesak untuk dijalankan. Prioritas pertama terkait kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi. Kedua, memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan. Dan yang ketiga, ketersediaan air bersih. Prioritas kedua ialah peningkatan proses industrialisasi di berbagai sektor, bukan hanya di sektor pengolahan. Industrialisasi perlu diarahkan pada industri yang dapat mengoptimalkan hilirisasi sumber daya alam dan memiliki keterkaitan produksi dengan berbagai sektor lain.
dan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, pengembangan industri tidak hanya terfokus pada industri pengolahan, namun juga perlu meluas ke sektor lainnya termasuk industri kreatif, industri pariwisata, dan industri maritim. Kebijakan prioritas ketiga ialah percepatan pembangunan infrastruktur. Baik kebijakan infrastruktur dalam arti fisik maupun kebijakan infrastruktur yang bersifat non-fisik. Dalam kaitan dengan infrastruktur fisik, kami mendukung dan menghargai upaya pemerintah membangun berbagai proyek jalan tol, membangun jaringan kereta api, membangun pelabuhan-pelabuhan baru, pembangkit listrik, dan lainnya. Yang kami pandang akan berdampak kuat pada upaya penguatan konektivitas fisik dan penurunan biaya logistik di Indonesia. Dari infrastruktur non-fisik, beberapa aspek perlu terus menjadi perhatian, ialah tentang komitmen kita untuk memperkuat modal dasar pembangunan. Dan modal dasar pembangunan itu adalah sumber daya manusia, inovasi dan teknologi, serta penguatan kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, perkembangan positif atas upaya pemberantasan korupsi dalam dekade terakhir ini perlu terus kita kawal dan tingkatkan. Bersamaan dengan itu, komitmen kita terkait penguatan kepastian hukum juga perlu terus ditingkatkan. Penguatan aspek kelembagaan juga terkait dengan upaya kita untuk meningkatkan aspek kemudahan berusaha di Indonesia. Terakhir, prioritas keempat ialah kebijakan penguatan sektor keuangan. Upaya memperdalam pasar keuangan setidaknya mencakup aspek perluasan basis investor domestik, keberagaman instrumen pasar, dan penguatan infrastruktur pasar. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami muliakan, stabilitas tetap perlu dijaga agar struktur ekonomi menjadi lebih seimbang dan sehat, sehingga menjadi fondasi kuat bagi transformasi ekonomi ke depan. Dalam nuansa semangat untuk mendukung langkah transformasi, perkenankan kami menyampaikan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan. Dari kebijakan moneter, Bank Indonesia secara konsisten dan hati-hati akan menempuh kebijakan moneter yang dapat mengarahkan inflasi sesuai sasaran, mengendalikan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat, dan mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan termasuk stabilitas nilai tukar. Saat ini memang tekanan pada inflasi dan defisit transaksi berjalan sudah mulai menurun. Namun surplus neraca modal untuk menutup defisit tersebut ternyata menurun lebih cepat karena arus modal masuk ke dalam negeri yang semakin berkurang. Dari kebijakan makroprudensial, peran kebijakan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan akan terus diperkuat. Karena ketahanan individu lembaga keuangan belum cukup mendukung stabilitas ekonomi, tapi juga perlu ditopang ketahanan sistem keuangan secara menyeluruh. Kami memandang dalam penanganan bank bermasalah, terdapat dua hal penting yang perlu dikedepankan. Pertama, penggunaan dana publik untuk penyelamatan bank bermasalah perlu diminimalkan, prinsip bail-in. Kedua, pinjaman likuiditas hanya diberikan kepada bank yang permodalannya memenuhi ketentuan. Hal lain yang dalam lingkup kebijakan makroprudensial ialah pengembangan ekonomi dan sistem keuangan syariah. Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Agenda lain yang juga menjadi perhatian kami ialah penguatan peran dan kapasitas UMKM dalam meningkatkan ketahanan partisipasi ekonomi seluruh lapisan masyarakat. Dari sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, kebijakan diarahkan untuk memperkuat sistem pembayaran agar semakin aman, lancar, dan efisien. Pada kebijakan di bidang non-tunai, kami akan memperkuat fitur keamanan pada kartu melalui implementasi PIN 6 digit kartu kredit dan chip kartu debit ATM. Langkah ini untuk mengantisipasi pesatnya penggunaan instrumen pembayaran berbasis teknologi seperti kartu kredit, kartu debit ATM, uang elektronik, internet banking, dan mobile payment.
Kami juga akan mengakselerasi interoperabilitas sistem pembayaran untuk menjamin efisiensi layanan berbasis teknologi serta mendorong implementasi strategi nasional keuangan inklusif. Fokus kebijakan juga diarahkan pada penguatan pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran seperti penyelenggara transfer dana, kegiatan usaha pengiriman uang, kegiatan usaha penukaran valuta asing, termasuk bisnis layanan uang dan e-commerce, serta pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan rupiah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan mandat undang-undang, Bank Indonesia akan senantiasa menjalin koordinasi yang semakin erat dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Untuk itu berbagai media koordinasi di tingkat pusat dan daerah seperti tim pengendali inflasi, roundtable policy dialogue, forum koordinasi stabilitas sistem keuangan, forum sistem pembayaran Indonesia akan terus dioptimalkan. Kami juga memperkuat komitmen untuk menjadi mitra strategis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, beratnya tantangan ekonomi global ke depan tidak berarti bahwa perekonomian kita ke depan prospeknya akan suram. Setidaknya terdapat 4 kekuatan Indonesia yang harus menjadikan kita lebih optimis dalam menatap masa depan. 1. Meningkatnya kualitas daya saing. Sebagai hasil dari berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah tahun ini, kelihatan daya saingnya akan meningkat. Terjaganya stabilitas sebagai hasil dari pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang prudent dan konsisten. Ketiga, meningkatnya konsumsi ditopang bonus demografi kelas menengah dari usia produktif dalam 15 tahun ke depan. Dan yang keempat, alam demokrasi yang semakin berkualitas seiring dengan kemajuan ekonomi. Atas dasar itu, kami memperkirakan di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat mencapai 5,2 sampai 5,6%. Ditopang permintaan domestik, terutama investasi, mengingat kondisi eksternal belum pulih secara signifikan. Pertumbuhan kredit diproyeksikan dalam kisaran 12 sampai dengan 14%. Sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga kami perkirakan akan berada dalam kisaran 13 sampai 15%. Dengan meningkatnya investasi akan menopang sisi pasokan, sehingga kami memperkirakan inflasi akan berada dalam kisaran sasarannya, yaitu sebesar 4 ± 1% di tahun 2016. Pada tahun 2017 sampai 2019, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin kuat, mencapai 6 sampai 6,5%, didukung oleh berjalannya berbagai kebijakan transformasi perekonomian. Untuk tahun 2017 sampai 2018, inflasi akan berada pada kisaran 4 ± 1% dan dapat diturunkan ke 3,5 ± 1% di tahun 2019. Bapak Wakil Presiden, hadirin sekalian yang kami muliakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Ke depan kita akan menghadapi tantangan yang masih berat. Namun kita juga memiliki banyak harapan dan kesempatan untuk mewujudkan Indonesia yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, kami mohon kiranya Bapak juga dapat memberikan sambutan dan memberikan arahan pada kami semua. Kami yakin dan kita yakin bahwa Tuhan senantiasa bersama kita untuk meridhoi dan meringankan langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja selesai kita saksikan pertemuan tahunan Bank Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan live streaming Bank Indonesia channel kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.